Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Amar Ehsan. Nama saya Nisa Soleha. Nama saya Muhammad Asrofi. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang manusia dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk dalam materi manusia dan keadilan ini, kita harus mengetahui apa saja submaterinya. Nah, yang pertama ada kejujuran, kekurangan, kecurangan, perhitungan, pemulihan nama baik, dan pembalasan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian keadilan, makna keadilan, dan macam-macam keadilan. Nah, baiklah, yang pertama ada pengertian keadilan. Apa itu pengertian keadilan? Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dengan kewajiban. Nah, keadilan ini memiliki batasan, yaitu yang pertama, tidak berat sebelah dan tidak memihak ke salah satu pihak. Dan yang kedua, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Dan yang ketiga, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti yang mana yang benar, yang mana yang salah. Selanjutnya, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syariat dan rukun yang telah ditetapkan. Dan tidak sewenang-wenang dan tidak bermaksiat atau berbuat dosa. Dan selanjutnya ada keadilan menurut para ahli. Yang pertama menurut Aristoteles yaitu keadilan adalah kelayakan dalam suatu tindakan manusia. Yang kedua yaitu menurut Plato. Nah, yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya yang dikendalikan oleh akal. Dan yang ketiga menurut Socrates yaitu keadilan tercipta bagaimana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang keempat menurut Purwadaminto yaitu kata adil berarti tidak berat sebelah dan tidak semena-mena memihak. Kemudian ada macam-macam keadilan. Nah, macam-macam keadilan ini terdiri dari keadilan legal, keadilan distributif, keadilan komunikatif, keadilan vindikatif, keadilan protektif, dan juga keadilan kreatif. Yang pertama ada keadilan legal atau keadilan moral. Nah, Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Yang kedua ada keadilan distributif. Menurut Aristoteles yaitu beliau berpendapat bahwa keadilan akan terlaksanakan bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama. Kemudian yang ketiga ada keadilan komutatif. Nah, keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Nah, menurut Aristoteles azas ini merupakan azas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Nah, yang keempat ada keadilan vindikatif. Nah, keadilan vindikatif ini merupakan keadilan yang diberikan kepada masing-masing orang yang berupa hukuman dan benda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Dan yang kelima ada keadilan protektif. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dan tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain. Dan yang keenam ada keadilan kreatif. Nah, keadilan kreatif adalah keadilan yang diberikan kepada masing-masing orang. Bagiannya berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu tentang kejujuran. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah bagian dari harga diri yang harus dijaga karena bernilai tinggi. Kejujuran diikat dengan hati nurani manusia dan keduanya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kejujuran itu berasal dari hati nurani semua manusia. Dari semua individu ataupun manusia itu sendiri. Kejujuran
merupakan sifat manusia sejak dari awal dia lahir, tetapi ya ketika penggunaannya ketika dewasa itu dia bisa menggunakan kejujuran itu, bisa mempraktekannya dan juga tidak, tergantung pribadi seseorang itu. Kejujuran itu ada dua, yaitu jujur dalam berbicara dan juga jujur di dalam perbuatan. Jujur dalam berbicara, ya kan? Apabila kita berbicara selalu jujur, manusia akan mendapat kepercayaan dari orang-orang di sekitar serta dinilai baik di mata Tuhan. Ya, apabila kita selalu berbicara jujur, ya insya Allah semua orang akan percaya dengan kita, akan percaya dengan setiap apa yang kita ucapkan. Demikian juga dengan perbuatan. Apabila kita selalu berbuat baik, ya selalu jujur dalam berdisiplin ataupun sebagainya, nilai yang baik yang kita dapatkan dari manusia orang lain maksudnya, yaitu dengan mendapat kepercayaan dari orang lain, ya, karena kita sudah melakukan kejujuran baik perbuatan maupun perkataan. Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan kejujuran, yaitu yang pertama berbohong, mencuri, manipulasi atau ingkar janji. Dari 5 hal ini apabila terjadi pada diri kita, maka sulit seseorang ataupun orang lain itu akan mempercayai kita kembali, karena hal itu bisa menghilangkan kejujuran yang ada pada diri kita. Artinya ya kita bisa mengkhianati orang lain, ya. Apabila kita berbicara selalu berbohong, maka hal yang kita dapat dari orang lain yaitu selalu tidak dipercayai akan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Yang selanjutnya yaitu tentang kekurangan. Semua orang atau manusia, bahkan ya rekan-rekanku sekalian pasti tahu apa itu kekurangan. Bahasa lain dari kekurangan yaitu kelemahan dalam diri seseorang atau manusia, ya, karena semua manusia itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Contoh dari kekurangan yaitu kurang memahami dalam pelajaran atau materi. Berarti dia dalam menguasai suatu materi itu masih lemah, ya. Dalam pikirannya masih lemah dalam penguasaan materi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu kecurangan. Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur. Jadi ya curang itu ya kebalikan dari kata jujur, dan sama pula dengan licik meskipun tidak serupa benar. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan yang besar. Contohnya dalam berusaha, ya kan? Dalam berusaha itu dia selalu berpikir gimana caranya selalu dirinya biar lebih memperoleh banyak untung timbang orang lain, mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Contohnya mungkin apabila dia menjadi bendahara, ya itu selalu menyisipkan uang untuk dirinya sendiri, ya kan? Mengambil keuntungan untuk pribadi, untuk diri sendiri. Jenis-jenis kecurangan, ya. Sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja yang dimasukkan untuk mengambil harta atau hak orang lain. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktivitas. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan itu. Pengabaian jumlah kurang lazim dilakukan, tetapi perusahaan dapat saja melebih sajikan laba dengan mengabaikan utang, usaha, dan kewajiban lainnya. Yang kedua yaitu penyalahgunaan aktiva. Penyalahgunaan misappropriation aktiva adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva identitas. Pencurian aktiva perusahaan seringkali mengkhawatirkan manajemen tanpa memperhatikan materialitas jumlah yang terkait.
Karena pencurian bernilai kecil menanggung seiring dengan berjalannya waktu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang perhitungan hisab. Di negara kita ada suatu lembaga khusus yang menangani kejahatan, yaitu polisi. Di sini polisi akan menyelidiki dan mengungkap berbagai macam kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan yang selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan untuk diproses menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Islam kita kenal yaitu Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan segala amal dan perbuatan kita semasa hidup kita di dunia. Di sini manusia yang telah meninggal akan dihitung semua amal baik dan buruknya. Jika amal baiknya lebih banyak, maka ia akan masuk surga, dan jika amal buruknya jauh lebih banyak, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Dan di neraka inilah segala perbuatan jahat manusia di dunia akan dibalas sesuai dengan kebanyakan kejahatan mereka di dunia. Oke, yang selanjutnya lagi pemulihan nama baik. Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik atau tidak baik itu adalah tingkah laku perbuatannya. Tingkah laku dan perbuatan itu antara lain cara berbahasa, cara bergaul, sopan santun, disiplin, dan cara menghadapi orang. Perbuatan-perbuatan yang dihalalkan agama. Pada hakikatnya pemulihan nama baik adalah kesadaran manusia akan segala kesalahannya, bahwa apa yang telah diperbuatnya tidak sesuai dengan ukuran moral atau tidak sesuai dengan akhlak. Ada 3 macam godaan yang merusak nama baik, yaitu harta, tahta, dan wanita. Jalan yang dapat merusak nama baik antara lain fitnah, membohong, suap, mencuri, merampok, dan menempuh semua jalan yang diharamkan. Untuk memulihkan nama baik, manusia harus berubah menjadi lebih baik dan minta maaf. Untuk merehabilitasnya hanya perlu 2 langkah yang bisa dilakukan. Pertama, identifikasi penyebab rusaknya nama baik. Yang kedua, lakukan upaya pemulihan. Cara untuk memulihkan nama baik. Pertama, bila kerusakan nama baik akibat suatu kesalahan, akuilah kesalahan itu, lalu ungkapkan penyesalan dan permohonan maaf. Yang kedua, bila kerusakan nama akibat suatu kegagalan, jalan terbaik adalah menembus kegagalan itu dengan mencapai prestasi yang lebih baik. Yang ketiga, bila kerusakan nama baik akibat kesalahpahaman, carilah jalan untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Yang keempat, bila kerusakan nama baik akibat fitnah, tunjukkan dengan bukti dan fakta yang membantah fitnah itu. Oke, yang selanjutnya pembalasan. Pembalasan ialah suatu reaksi atas perbuatan orang lain, di mana ada korban yang dirugikan atas reaksi itu. Pembalasan dapat berupa perbuatan yang serupa, perbuatan yang seimbang, tingkah laku yang serupa, tingkah laku yang seimbang. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan pembalasan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu dengan surga. Bagi yang tidak bertakwa kepada Tuhan diberikan pembalasan atau siksaan, dan bagi yang mengingkari perintah Tuhan pun diberikan pembalasan atau siksaan, api neraka. Pembalasan disebabkan sifat dendam. Dendam merupakan sifat yang dibenci oleh Tuhan dan merupakan sifat tercela. Sifat ini belum akan merasa puas apabila diri kita belum membalaskan kekecewaan atau kekesalan hati kita terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Inilah akhir dari pembahasan kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.